Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Yeremia 4 ayat 14. Beginilah bunyinya. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu. Dalam bahasa Batak, Buri maroham sian hajahatoni ale Yerusalem asa maruli panupahiyon ho sadia lelengon marmalam akka sangap nijeam di bagasan roham. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mengasihi umat yang dipilihnya. Umat Israel adalah umat pilihan, sekalipun umat itu melakukan kejahatan, tapi Tuhan tidak langsung menghukum umat itu. Ada peringatan, ada warning yang diberikan kepada umat itu supaya umat itu segera meninggalkan kejahatannya dan dia kembali kepada Tuhan. Nats khotbah kita pada hari ini berbicara mengenai kejahatan bangsa Israel. Sekalipun mereka menyembah Tuhan, tapi yang paling banyak hati mereka adalah menyembah dewa-dewa yang mereka ciptakan sendiri. Mereka menyembah patung. Mereka memberikan persembahan kepada dewa-dewa Baal, dewa-dewa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan mengingatkan bangsa itu, sebelum aku menghukum engkau, maka berbaliklah kepadaku, kata Tuhan kepada bangsa itu. Tuhan begitu sabar melihat kelakuan bangsa itu. Sekalipun bangsa itu benar-benar berbuat keji, tidak ada perikamanusiaan, mereka berbuat sesuka hati. Dosa tidak lagi dosa, tapi dosa adalah sebuah kebiasaan yang harus dilakukan. Sehingga bangsa itu benar-benar melukai hati Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan pada hari ini, bersihkanlah dirimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kejahatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang firman Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan tidak langsung menghukum kejahatan, dosa yang kita lakukan. Sebenarnya Tuhan tahu apa dosa yang kita lakukan di tempat yang terbuka dan di tempat yang tersembunyi. Tapi karena kasih Tuhan begitu besar kepada kita semua umat ciptaannya, sehingga Tuhan tidak langsung menghukum. Tuhan menunggu waktu kita untuk memberikan hati kita dan meninggalkan segala kejahatan yang kita ciptakan di dunia ini. Firman Tuhan berbicara pada hari ini, bersihkanlah hatimu. Kalau kita memakai pakaian yang kotor, tentu saja kita tidak nyaman memakai pakaian ini berlama-lama. Kita segera menanggalkan pakaian ini, kemudian menggantinya dengan yang baru. Kita akan mencuci pakaian itu, supaya pakaian itu terbebas dari kotoran. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kita memakai pakaian yang kotor, hati yang kotor, hati yang penuh dengan kejahatan. Kita merancangkan kejahatan atas diri kita untuk orang lain, supaya orang lain itu merasakan ketidaknyamanan di dalam hidupnya. Kita menciptakan situasi yang membuat orang menderita, sehingga orang itu merasakan tekanan-tekanan yang begitu luar biasa yang membebani kehidupannya. Mari kita bayangkan Bapak Ibu, jikalau rancangan yang kita rancangkan kepada orang lain itu, rancangan jahatmu itu kembali kepada dirimu sendiri, bagaimana perasaanmu? Oleh sebab itu bersihkanlah hatimu dari segala kejahatan, dari rancangan-rancangan yang melukai hati orang lain, terutama yang melukai hati Tuhan. Jagalah hatimu, supaya hatimu itu adalah hati yang suci, hati yang bersih, hati yang tidak memiliki rasa kebencian, kedurjanaan, melukai orang lain, dan yang lain sebagainya. Bahwa kita tahu sejatinya hati itu adalah penawar racun. Supaya hati itu bisa berfungsi dengan baik, tentu kita akan menjaga kesehatan hati ini. Bukan hanya kesehatan hatimu yang kau jaga saat ini, kesehatan tubuhmu, rohmu juga engkau harus menjaganya, supaya rohmu itu sehat, supaya tubuhmu itu sehat. Janganlah lagi hidup di dalam kejahatan,
Janganlah lagi engkau merancangkan kejahatan untuk orang lain. Janganlah engkau merancangkan kejahatan untuk dirimu sendiri, untuk menguntungkan dirimu sehingga merugikan orang lain dan membuat hati Tuhan terluka. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun orang lain merancangkan kejahatan untuk dirimu, percayalah, ketika saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, maka rancangan yang mereka rancangkan itu akan kembali kepada siapa yang merancangkan. Begitu juga di dalam hidup ini, jangan pernah berpikir untuk membalaskan apa yang jahat yang orang lain berikan, lakukan atasmu. Tapi hiduplah dan bersihkanlah hatimu supaya Tuhan diam di dalam engkau, supaya Tuhan menyenangi ketika engkau beribadah, ketika engkau berdoa, ketika engkau datang ke hadiran Tuhan. Tuhan menyenangi apa yang kau persembahkan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.